10 ayat. Sudah 10 ayat, kita coba lagi, bedah lagi. 10 ayat yang kemarin itu kita belajar apa aja sih gitu kan. Nah, dari ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 10 itu isinya secara garis besar adalah Al-Quran itu adalah kitab penuh hikmah. Wal Qur'anil Hakim. Yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa dan penyayang. Tanzilal Azizir Rahim. Nah, terus diturunkan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul sejati yang berjalan di ala sirati mustaqim, berada di jalan yang lurus. Dan kaum kaum Quraisy sejatinya, ini kenapa kaum Quraisy itu ketika mendapatkan pertama kali dakwah Rasulullah ini kayak semacam kaget, shock. Karena ditungziro qauman ma ungziro aba'uhum fahum ghafilun. Karena kaum Quraisy ini sudah lama tanpa kehadiran Rasul. Bahkan belum pernah ada satupun Rasul, Nabi dan Rasul yang menyampaikan kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ghafilun, mereka ghafala. Ghafala itu artinya lalai dan terjebak dalam kesyirikan. Ya, akhirnya karena sudah terlalu lama berada di dalam kesyirikan, banyak di antara mereka yang sudah sulit sekali untuk menolak kebenaran karena sombong, ya, hingga hati mereka tertutup rapat. Nah, diumpamakan menurut surah Yasin ini orang-orang orang-orang yang kafir, musyrik, mereka itu seperti terbelenggu. Ada ada rantai di lehernya yang membelenggu mereka dengan tangannya sehingga kayak gini. Jadi um, wajahnya tuh tertengadah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Nggak ada celah sedikit pun untuk kebenaran masuk ke dalam hati mereka. Karena di depan mereka itu ada sekat, saddan, ada dinding, tabir, ya, sehingga dia susah untuk melihat kebenaran. Di belakang mereka juga ada tabir, sehingga eh, penglihatan mereka itu tertutup, seperti tertutup untuk melihat kebenaran. Nah, nah, di ayat 10 Allah membesarkan hati Rasulullah, ya, ketika mungkin bayangkan bertahun-tahun jumlah pengikut Rasulullah SAW itu cuma dikit, ya, kayaknya udah banting tulang, ya, udah hampir 13 tahun masa dakwah pertama di Mekah tuh tidak banyak pengikutnya. Kata Allah, wastawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah engkau Nabi Muhammad memberi peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi hidayah itu adalah milik Allah, ya. Allah lah yang memutarbalikkan hati kita, ya. Saat walaupun kebenaran itu sudah disampaikan berkali-kali, kalau Allah tidak mengizinkan kebenaran itu untuk menetap di dalamnya, ya udah. Oke, kita masuk ke ayat 11. Kita masuk ke ayat 11. Agak panjang, tapi insya Allah di إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Saya ulang lagi. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Kemudian di sini Allah menjelaskan lagi tentang innama, sesungguhnya tunziru itu artinya engkau Muhammad hanya bisa memberi peringatan.
Ya, mani, man ini adalah kepada orang, kepada sesiapa yang ittabi'u, tabi'u itu artinya mengikuti. Ya, kepada orang yang mengikuti adzikro ini peringatan. Peringatan di sini adalah maksudnya Al-Qur'an ya. Wa khosya itu adalah khosya itu artinya takut. Takut kepada Rahman Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Bil ghaib itu sekalipun dia ghaib, sekalipun uh, dia tidak melihatnya. Fabashirhu, maka sampaikanlah bisyarah itu adalah kabar gembira kepadanya bimaghfirati itu dengan ampunan. Maghfirah, ghafaro itu artinya ampunan. Wa ajrin karim, ajrun itu artinya pahala, balasan. Karim artinya mulia. Ya, kita ulang lagi. Innama tudhiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau Muhammad hanya dapat memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sekalipun dia ghaib, sekalipun dia tidak melihatnya. Maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia, balasan yang mulia. Ayat ini itu menegaskan bahwa tidak semua orang akan mau menerima peringatan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang hatinya sudah tertutup. Seperti di ayat sebelumnya, di ayat 9 sama 10. Dia tuh udah kadung karena terlalu banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau di surah Al-Mutaffifin bilangnya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gara-gara rona itu adalah titik hitam. Jadi titik hitam itu akan muncul ketika kita yaksibun, melakukan sesuatu keburukan. Jadi titik hitamnya itu udah terlalu banyak, hatinya sudah tertutup, hitam legam. Tidak ada putih sedikit pun. Itu susah untuk masuk kebenaran. Jadi mereka tidak peduli lagi dengan peringatan. Tapi ada juga sebagian orang, ya, orang-orang yang dia melakukan dosa, dia melakukan dosa ya, seperti kita. Tapi ketika dia melakukan dosa, dia ingat untuk mengucapkan astagfirullahaladzim, ya, untuk dosa-dosa kecil ya, insya Allah bisa terhapus oleh istighfar, gitu kan. Dosa-dosa kecil, kan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar udah pasti harus taubatan nasuha kan, biar nggak tobat sambal gitu. Nah, mereka itu masih bisa tersentuh oleh dakwah. Nah, ya, orang yang mau mengikuti al-dzikr, peringatan yaitu Al-Qur'an, mereka itu masih mau, aduh, kayaknya aku mau belajar Quran deh. Dia tahu baca Qurannya masih kurang bagus, kayaknya aku mau belajar tahsin deh. Dia tahu kalau dia selama ini baca Al-Quran tapi nggak tahu artinya sama sekali. Oh, kayaknya aku mau belajar yang bahasa Arab deh, atau tadaburnya deh. Orang-orang seperti ini adalah mereka-mereka yang diberikan rahimnya Allah, disayangi Allah. Makanya mereka itu hatinya tertaut dengan Al-Quran. Mereka tuh kayak ada something's missing kalau berjauhan dengan Al-Quran. Mereka sukanya kayak, aduh, aku pengen banyakin ngebaca, mendengarkan, terus membaca terjemahannya, terus mengamalkan isinya.
Orang-orang seperti ini, orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun Allahnya nggak kelihatan, Allahnya gaib. Inilah makna iman kepada yang gaib, yaitu meyakini kekuasaan Allah tanpa perlu bukti fisik. Dan udah pasti mereka ini akan mendapatkan maghfirah, ampunan. Ya, ampunan itu dalam bentuk apa? Ampunannya Allah bisa dalam bentuk Allah menutupi dosa-dosa mereka. Betapa banyak dari kita ya yang melakukan banyak sekali dosa-dosa di masa lampau, tapi Allah sudah bimbing sampai di titik ini dan Allah menutup dosa-dosa kita di masa lampau. Kalau dosa-dosa itu sudah ditutup, jangan dibuka, aibnya. Ya. Jangan sesumbar untuk mengucap untuk membuka aibnya sendiri. Ajrun karim, orang-orang ini, orang-orang yang mengikuti zikirnya Allah, ya peringatan yaitu Al-Quran, takut kepada Allah yang Maha Pengasih dan gaib, mereka akan mendapatkan maghfirah dan ajrun karim. Apa sih ajrun karim? Pahala yang mulia. Ajrun kabir, balasan yang besar, balasan yang mulia. Balasan yang besar dan mulia tidak lain dan tidak bukan adalah surga dengan segala kenikmatan di dalam. Ya. Ya. Jadi ayat 11 ini juga menegaskan ya, ini kayak membesarkan hati Rasulullah lagi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu merasa risau kalau para bangsawan Mekah, oligarki Mekah yang mendustakan dan tidak mau menerima pesan dakwah beliau. Karena tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah memberi peringatan kepada mereka yang peduli, bersedia mengikuti peringatan itu dan mereka takut kepada Allah. That's it. Terlepas dari akhirnya mereka mengikuti peringatan atau dakwahnya Rasulullah atau tidak, itu bukan urusan Rasulullah lagi. Allah itu Maha Pemurah, Ar-Rahman. Walaupun Allah ini tidak terlihat, walaupun mereka ini, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah itu pemurah banget loh sama kita. Tanpa kita minta, Allah tetap memprovide, memfasilitasi kita. Ya. Ayat ini tuh kayak padat banget ya, ngegambarin orang-orang yang beriman, yang mendengarkan dengan tekun peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian orang-orang itu mau mengikuti peringatan tersebut karena mereka takut kepada Allah, udah langsung buat mereka ini dianugerahi dua hal yang luar biasa. Yang satu maghfirah, yang satu ajrun karim atau ajrun kabir. Kabir artinya besar, karim artinya mulia. Ya, gitu. Jadi itu adalah privilege dari Allah untuk mereka. Nah, kemarin itu untuk kelas offline Suka Bakti, kan hari Jumat itu kita belajar tentang hadis Arba'in. Ya, saya sudah sampaikan lagi bahwa, oh ya, tapi kalau bunda-bunda ada yang rumahnya dekat, bisa ikut ya. Insya Allah setiap Jumatnya, kadang-kadang ada yang bolong juga sih, kalau saya ada ini acara. Jadi di situ kita mempelajari tentang hadis. Sudah tahu bahwa pedoman hidupnya manusia itu ada dua. Yang satu Al-Quran, yang satu hadis. Ya, nanti ditanya, sebetulnya yang paling penting Al-Quran dulu atau hadis dulu? Nah, kita nggak bisa bilang mana nih yang paling penting. Karena di dalam Al-Quran itu lebih kepada perintah secara umum, secara universalnya. Bahwa di dalam Al-Quran kita disuruh aqimus salata wa atuz zakah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Tapi mendirikan sholatnya seperti apa itu tidak dijelaskan dengan detail di dalam Al-Quran. Lalu dijelaskannya di mana? Dijelaskannya di dalam hadis. Dalam hadis itu disebutkan kata Rasulullah, sholatlah seperti sholatku. Kita nggak akan bisa menemukan bagaimana cara sholat, bagaimana takbiratul ikram, berapa rakaat setiap sholat di dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis. Ya, jadi
kita juga nggak akan bisa menemukan di dalam Al-Quran itu sebetulnya wudhu itu seperti apa sih? Gitu. Syarat syah wudhu itu apa gitu? Di dalam Al-Quran itu cuma ada di Al-Maidah ayat 6 itu cuman inti-intinya bagaimana wudhu membersihkannya itu adalah dari uh, apa telapak tangan, muka, ya, terus kepala dan kaki sampai mata kaki. That's it. Itu aja. Itu di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis itu dijelaskan secara detail karena hadis itu adalah qauliyah, perkataannya Rasulullah, fi'liyah, perbuatannya Rasulullah, taqririyah, persetujuannya Rasulullah, dan satu lagi sifatiyah, sifatnya Rasulullah. Nah, kita nggak bisa meneladani bagaimana sebetulnya Islam yang benar kalau kita tidak mengetahui hadis. Ya, karena Islam itu kan sebetulnya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kayak mana? Gitu. Maka ikutlah bagaimana Rasulullah bertindak. Sampai dijelaskan detail di dalam hadis, seseorang itu tidak disebut beriman kalau orang di sekitarnya itu merasa itu sebagai troublemaker. Gitu. Itu sampai disebutkan. Nah, dari ribuan hadis itu kan nggak semuanya hadis itu juga ada tingkatannya, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dari ribuan hadis ada 40 plus 2 hadis yang wajib banget diketahui oleh umat Islam. Wajib banget. Ya. Bagaimana kita bisa disebut mencintai seorang, bagaimana gini ya, di yaumil akhir nanti bagaimana kita bisa dijamu sama Rasulullah, ya, bisa dijamu sama Rasulullah dengan air dari telaga Al-Kautsar kalau kita bahkan tidak dikenali sama Rasulullah. Bagaimana kita bisa dikenali Rasulullah? Ya, kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Bahkan disebutkan kalau kita tahu, paham hadis arba'in itu 40 plus 2, ya, itu kita akan dibangkitkan bersama para orang-orang kesayangan Rasulullah. Ya, gitu, Masya Allah, dengan para ulama dan lain sebagainya. Jadi, cuma tahu tapi dipraktekkan. Kenapa hadis arba'in ini penting? Karena hadis arba'in ini adalah inti dari ajaran Islam. Ajaran Islam ada di hadis arba'in. Nah, kemarin kita udah belajar sampai hadis kedua. Hadis pertama itu gampang. Saya yakin budak-budak juga tahu innamal a'malu binniyat. Dan sesungguhnya perbuatan itu bergantung dari nikmat. Dari niatnya, apa? Perbuatan itu bergantung dari niatnya. Tergantung niatnya dari apa. Hijrah kita tuh niatnya karena apa? Apakah niatnya hanya karena dunia atau karena benar-benar akhirat? Ya, makanya saya bilang berkali-kali ketika kita keluar hijrah dari satu perusahaan yang menurut kita itu, bukan menurut kita ya, menurut pemahaman kita setelah mendengarkan kajian-kajian itu adalah tempat yang haram gitu misalkan. Ya, ketika kita keluar hijrah, ya, itu tidak semerta-merta Allah akan memberikan kehidupan layak untuk kita. Kita pasti akan melewati rintangan-rintangan berikutnya. Nah, kebetulan kemarin sampai di hadis yang kedua. Ini sebenarnya masuk nih tentang wa khasyar rahmanu bil ghaib. Kemarin itu kita belajar di hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu adalah tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Ya, rukun Islam ada 5 ya, Bun. Jangan sampai ada yang nggak tahu loh ya. Nanti kalau ditanya ya di ujian. Rukun Islam, ya, pertama adalah syahadat, ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, terus habis itu menunaikan sholat, ya, terus waktu tiada zakat, menunaikan zakat, menunaikan zakat, terus dia apalagi berpuasa, tasumu fi ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima adalah
mengerjakan haji, melakukan haji jika mampu. Nah, itu panjang banget ya di hadis kedua itu hadis arba'in kedua. Yang kedua itu tentang iman. Iman itu adalah uh, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, dan percaya kepada akhirat, percaya kepada takdir baik dan buruk. Nah, dan yang ketiga ini adalah tentang ihsan. Ihsan itu adalah apa? Beribadah kepada Allah, beribadah seakan-akan melihat Allah, beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya, bayangin. Beribadah seakan-akan melihat Allah padahal kita nggak melihat. Nah, ini yang disebut itu. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi dia takut kepada Allah walaupun Allah itu nggak kelihatan. Derajat keimanan seseorang itu diuji ketika dia sendirian. Apakah ketika dia sendirian, tidak ada circle-nya, orang-orang di sekitarnya yang menganggap dia baik, dia tetap berlaku baik. Itu dia. Itu yang disebut, ya, dia sudah benar-benar masuk pada derajat wa khasyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Allah walaupun Allah itu nggak kelihatan. Kadang-kadang kan kita masih pada level, nauzubillah min dzalik, mungkin bukan kita ya, orang-orang di luar sana, masih pada level takut ketika dilihat orang. Bukan takut ketika dilihat Allah. Makanya ketika dia sendirian, dia melakukan maksiat-maksiat. Nah, tadi di sini kan disebutnya zikir ya. Zikir ini pengertiannya adalah Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu memiliki banyak nama. Al-Quran itu memiliki banyak nama sesuai dengan fungsinya. Ya, kayak ada Al-Zikr. Al-Zikr itu adalah peringatan. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan. Terus ada juga Furqan. Apa itu Furqan? Furqan itu artinya pembeda antara baik dan benar. Ya, di Al-Quran itu ada. Alkitab, yes, kitab Al-Quran, dia adalah kitab atau buku, ya, yang memuat berbagai ilmu, kisah dan pedoman hidup. Ada An-Nur, apa itu Nur? Nur itu adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi jalan umat manusia untuk kebaikan. Al-Huda, Al-Quran adalah petunjuk atau hidayah yang menuntun manusia ke jalan yang lurus dan benar. Ar-Rahmah, Al-Quran adalah rahmat, kasih sayang, dan anugerah dari Allah untuk umat manusia. Ada Asy-Syifa. Al-Quran ini adalah obat penawar bagi hati yang sakit, memberikan ketenangan dan menyembuhkan dari berbagai penyakit hati. Makanya ayat-ayat ruqyah itu pakai ayat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah Asy-Syifa, obat penawar. Al-Mau'izah, apa itu? Al-Quran berfungsi sebagai nasihat, pelajaran berharga bagi umat manusia. Ada Al-Haq. Al-Quran ini adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang mutlak sampai akhir zaman terjaga. Al-Kalam. Al-Quran ini adalah kalam Allah, kalamullah, firmannya Allah. Al-Burhan. Al-Burhan. Al-Quran ini adalah bukti kebenaran yang jelas yang menunjukkan jalan yang benar. Ada Al-Bushro. Bushro itu bisyaro. Al-Quran ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran tuh banyak ya namanya. Jadi manittaba'a dzikra, mengikuti zikra adalah mengikuti atau mentaati ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah. Ya, itu. Kata khasyah ini artinya takut. Tapi makna takut ini, Bunda tahu ya kalau kita udah pernah belajar ya kosakata bahasa Arab kita insya Allah udah banyak nih yang udah pernah yang ikut Majelis Suka Bakti bertahun-tahun. Kalau yang kita tahu tuh ada makna takut itu adalah khauf ya. Khauf itu juga ada kan di dalam Al-Qur'an ya. Ya. Khauf bedanya apa? Kalau dalam khauf itu artinya rasa takut yang bersifat natural. Misalkan apa? Takut kepada ancaman yang membahayakan, kayak
ada macan takut, ada ular takut. Itu rasa takut natural ini adalah khauf ini, rasa takut alami ini adalah bentuk pertahanan diri. Sehingga jika seseorang melihat ada ancaman, maka dia otomatis menghindar atau menjauh. Ketika seseorang melihat ada orang gila yang lagi ngamuk, secara alami orang itu akan takut dan dia akan menghindar, memilih jalan yang berbeda, ya, menghindar atau menjauhinya. Sedangkan kalau khosyia ini adalah rasa takut, beda. Rasa takut yang muncul karena pengetahuan, kekaguman, atau cinta. Ya, jadi bukan karena takutnya pengen menghindar, tapi karena saking cintanya, dia jadi takut. Takut mengkhianati dari orang yang dicintainya itu. Dari zat yang dicintainya itu. Seorang mukmin memiliki pengetahuan tentang Allah. Lalu dia mencintainya. Maka rasa takut yang muncul adalah rasa takut kalau dijauhi sama Allah. Rasa takut jika yang dicintainya, jika Allah ini tidak menyukai apa yang dilakukan. Jadi kayak dia takut, aduh aku takut kalau Allah nggak ridho loh ya. Gitu. Khosyah ini akan membuat orang beriman mendekatkan diri kepada Allah. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk taat kepadanya agar disenangi. Kalau udah kita khosyah, udah takutnya, udah pada tahap khosyah, ini luar biasa loh. Jadi kayak kalau itu kan berarti kita udah tahu nih, aduh aku takut nih kalau Allah nggak ridho. Gitu. Jadi mau nggak mau dipaksain. Misalkan dia harus safar perjalanan jauh ke suatu negeri antah berantah karena perjalanan dinas atau apa. Terus dia biasanya kan kalau safar itu kan emang mungkin lebih capek ya, mungkin lebih dramanya beda lah ya. Terus jadi kayak dia tuh lebih lebih bermudah-mudah untuk tidak melakukan amalan yang biasa dilakukan ketika dia tidak safar ya. Misalkan biasanya dia murojaah, biasanya dia sholatnya tepat waktu ya. Kalau sholat tepat waktu kan memang ada rukhsahnya ya. Jadi kalau lagi safar kan kita bisa menggunakan rukhsah itu untuk melakukan jamak kosor itu. Nah itu rukhsahnya ada dalam hadis. Ketika kita melakukan rukhsah itu justru akan mendapatkan pahala karena mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah tapi kita tuh jadi kayak, aduh aku takut deh, aku takut kalau Allah tuh nggak ridho sama apa yang kita lakukan. Gitu. Allah, kita takut kalau Allah tidak ridho. Makanya kemanapun dia pergi, dia tetap berusaha untuk murojaah, untuk melakukan amalan-amalan baik. Gitu. Jadi dan dia takut kalau sampai nggak sholat tuh takutnya minta ampun padahal nggak ada yang ngeplakin ya tapi ya takut aja takut gitu ya jadi beda antara khauf dan khosyah. Khauf itu adalah ketakutan yang alami, merasa terancam dia makanya menghindar, sedangkan kalau khosyah ini, kalau khauf tadi ada ketakutan alami, kalau khosyah ini adalah ketakutan karena saking cintanya takut dijauhi. Nah, yang menarik, kata khosyah ini digandengkan dengan Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman ini bukannya selalu memberi dan melimpahkan berbagai nikmat kepada seluruh makhluknya ya, baik ia beriman atau tidak. Jadi mengetahui Allah sebagai Ar-Rahman akan mendatangkan optimisme dan harapan. Sehingga khasyar Rahman adalah rasa takut kepada Allah, zat yang selalu menganugerahkan kasihnya kepada segala sesuatu. Dia tahu persis bahwa hidupnya ini semuanya difasilitasi sama Allah. Dia tahu persis bahwa hidupnya ini di-provide sama Allah. Uangnya itu gaji,
karirnya itu di-provide sama Allah. Semua keberuntungan-beruntungan yang dia dapat itu karena Allah Ta'ala. Maka dia takut setakut-takutnya kalau Allah tidak ridho, terus akhirnya mengambil semua yang pernah yang diberikan kepada dia. Nah, ini khasyar rahman. Ya. Jadi, oleh karenanya nanti akan terjadi keseimbangan antara takut dan harapan. Nah, ya, dia takut dijauhi sama Allah, ya, terus diambil semua fasilitas yang udah dikasih Allah, dan dia tuh harapannya adalah kalau dia bertakwa kepada Allah, mengikuti segala perintah Allah, maka Allah akan terus memfasilitasi hidupnya. Nah, mengikuti al-zikr, Al-Quran, disertai adanya khasyah di dalam diri seorang beriman, udah pasti akan menjamin langkah-langkahnya berada pada jalan yang lurus. Ketika dia berdagang, maka yang dia lakukan adalah aku berdagang ini hanya untuk menjemput rizki Allah dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Percuma saya mendapatkan untung banyak tapi tidak diridhoi Allah. Aku mengambil jabatan itu, jabatan tinggi, karena untuk mendapatkan ridho Allah. Karena kalau saya tidak ada di kursi itu, maka mungkin nanti lebih banyak orang-orang zalim yang ada di kursi DPR misalnya. Maka saya harus masuk di kursi DPR tapi dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Karena saya tahu tempat pulang saya adalah Allah nanti. Gitu. Apapun itu. Begitupun kalau ketika kita mencintai suami, kita tahu adalah kita cinta sama dia, tapi love for the sake of Allah. Kita mencintai dia, kita melayani suami hanya karena untuk mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Ya, ketika kita masakin suami karena untuk mendapatkan keridhaan Allah, ketika suami nggak makan makanan kita, rasanya tuh ya udah, kita masih bisa tersenyum. Oh, jadi kamu nggak suka ya? Sukanya makan apa sih gitu? Besok coba dibikinin lagi deh. Kalau misalkan makan aku masih belum jago masak, udah deh, aku nanti akan beli makanan yang kamu suka. Nanti aku coba belajar. Jadi dia tetap happy, tetap happy. Karena dia niatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena niatnya pengen dipuji sama suami. Ya. Orang-orang seperti ini nih, yang implikasinya nih udah pasti ya itu tadi, maghfiratu wa ajr wa ajrin karim. Jadi wa ajrun kabir adi al apa yang dilakukan ini, semua yang dilakukan karena Allah Ta'ala. Balik lagi ke hadis satu, innamal a'malu binniyat. Kalau kan kita niatnya karena Allah Ta'ala, maka Allah yang akan membalas. Balasan Allah itu adalah beyond expectation, di luar ekspektasi kita, jauh, insya Allah. Oke, banyak banget tuh bahasa. Oke, kita diulang lagi, satu lagi. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanya bisa memberi peringatan kepada orang yang mau mengikutinya dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih tanpa melihatnya. Berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Ayat terakhir di bawah. Ya, paling bawah. Maksudnya halaman pertama paling bawah nih ya. Saya sarankan bunda-bunda untuk memiliki satu Al-Quran wajib yang dia dipakai terus buat hafalan. Ya, Al-Quran standar ya. Jadi tahu ini, jangan pakai buku Yasin kecil, Ibu, gitu ya. Kenapa? Biar kita tuh bisa ngebayangin dia tuh ada di halaman berapa, posisinya ada di mana. Oke, Oke, kita lanjut ke ayat selanjutnya.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa? Ulang dulu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa ini maksudnya? Inna sesungguhnya kami. Kalau inna doang nggak ada alif di belakang, sesungguhnya. Tapi karena ini ada alif di belakang, ini tipikal untuk mengartikan kami. Ya, yang inna nahnu. Nahnu ini kebetulan artinya emang kami. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Nah, sesungguhnya kami nuhyi. Nuhyi ini dari kata hayya, hayyu. Hidup. Nuhyi berarti kami menghidupkan kembali. Al-mauta. Al-mauta dari kematian. Maut. Maut itu mati. Jadi emang mati itu bahasa Arab. Naktubu. Naktubu. Ini dari kata kitab, kutubu. Ya, artinya adalah kami menulis, mencatat. Ma qaddamu. Apa yang qaddamu? Qaddamu, qadama. Ini artinya adalah perbuatan. Perbuatan yang telah lampau. Ma qaddama, perbuatan yang telah lampau. Asaro itu artinya bekas, jejak, pengaruh, sisa pengaruh. Asarohum maksudnya adalah bekas-bekas yang mereka tinggalkan, jejak-jejak mereka yang tinggalkan. Ya. Wakulla dan setiap syai'in, segala sesuatu. Wakulla syai'in dan segala sesuatu. Ahsoinahu itu sebetulnya artinya dikumpulin terus dihitung dengan teliti. Apalah itu. Ya. Dikumpulin terus dihitung dengan teliti. Kayak kita ngitung kumpulan domba gitu kan. Agak susah ya, ngitung domba-domba yang lagi jalan-jalan, lagi lari-larian. Kan? Tapi kalau dombanya itu udah dikumpulkan di dalam satu kandang, lebih mudah itu dibandingkan dombanya itu lagi lari-larian. Nah, fi kitabim mubin, di dalam kitab yang mubin, kitab yang jelas. Apa kitab yang jelas? Lauhul mahfuz, kitab catatan takdir kita. Baik, saya ulang dulu. Saya ulang dulu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ahsaynahu itu dikumpulin terus dihitung. Fi imamin mubin, lauhul mahfuz. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan, hitung-hitung dalam kitab induk yang nyata, dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa ini maksudnya? Jadi ayat ini menegaskan kekuasaan Allah dalam 3 hal besar. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Allah mampu membangkitkan manusia di hari kiamat untuk dihisab
Tidak ada yang mustahil bagi ya menghidupkan yang mati. Nah, dulu aja kita nggak ada apa-apanya, Allah mengumpulkan itu ya jadi pertemuan dari sel telur dan sel sperma sehingga menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu nanti jadi ditiupkan ruhnya di usia 40 hari. Terus kok 40 hari, 4 bulan. Terus abis itu nanti baru berkembang janin itu menjadi sempurna, terus dilahirkan setelah 9 bulan itu bisa. Apalagi udah pernah hidup bentuknya seperti ini, terus mati, terus walaupun nanti semuanya itu terurai-urai, tinggal tulang belulangnya pun ancur-ancuran, itu gampang banget, itu kayak nyusun puzzle buat Allah. Gampang. Terus kekuasaan Allah berikutnya adalah mencatat amal perbuatan manusia. Setiap perbuatan sekecil apapun, baik atau buruk, semuanya tercatat oleh malaikat. Gak ada yang nggak ada yang terlewat sedikit pun. Ya. Dan Allah juga yang mencatat atsar, atsar. Asar itu adalah jejak yang ditinggalkan. Asarihim jejaknya mereka. Bukan hanya perbuatan langsung, tapi juga dampak setelahnya. Misalkan apa? Orang yang mengajarkan kebaikan, pahalanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggal. Orang tua yang salih, solehah, itu akan menjaga anaknya nanti. Menjaga anaknya nanti walaupun dia sudah meninggal, walaupun orang tua yang sudah meninggal, maka akan terjaga. Walaupun meninggal sudah tetap dijaga. Ini disebut di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Al-Kahfi ya. Jadi ada satu rumah yang ditinggali sama uh, anak yatim. Anak yatim ini tinggal di wilayah yang banyak bermaksiat. Rumahnya anak yatim ini udah mau rubuh, ya bayangin. Dan Nabi Khidir malah membangun kembali rumah itu. Karena apa? Karena ternyata ada harta anak yatim yang tersimpan di dalam rumah itu di bawah. Kalau misalnya rumahnya rubuh dan pasti anak yatim itu bakalan meninggalkan kan. Saya kira dia tidak akan menemukan harta itu. Itu adalah wasilah dari kebaikan orang tuanya. Gak ada, gini. Kalau bunda-bunda kepingin anaknya itu soleh soleha, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menjadi orang tua yang soleh dan soleha. That's it. Percuma saja bunda-bunda menyekolahkan anak-anak itu ke pesantren dan lain sebagainya. Kalau bunda tidak memantaskan diri menjadi orang tua yang soleh, soleha. Ya, gitu. Dan itu itu adalah benar-benar ya, dari Al-Quran. Mau nggak mau gini. Sebetulnya gini, makanya tuh saya ini ya, encourage-nya untuk bunda-bunda atau perempuan yang sibuk dengan berbagai macam drama kehidupan dan aktivitas gitu kan. Kenapa saya encourage untuk menghafalkan Al-Quran ini, walaupun nanti misalkan ya, apalagi yang punya anak nih, punya anak kan, walaupun mungkin nanti bunda itu hafalnya susah gitu, udah ngafalin nggak hafal-hafal, nggak apa-apa, itu akan dilihat, perjuangan bunda akan dilihat oleh anak-anak bunda. Anak-anak bunda akan merasa kayak, oh iya ya, bunda aja udah tua, masih mau ngafalin Al-Quran. Kok aku enggak gitu kan. Kok aku kayak males gitu. Ya. Selalu ada wasilah dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan. Ya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Oke, tadi apa tadi? Orang yang mengajarkan kebaikan, pahalanya terus mengalir. Orang yang melakukan kebaikan apapun ya, apalagi kebaikannya itu yang eh, bakalan bertahan lama ya. Misalkan memberikan Al-Quran pada orang, kepada penghafal Quran. Waduh, Masya Allah, segala hafalan si orang itu sampai akhir zaman, bahkan ketika diajarkan lagi ke orang lain, Al-Qurannya udah hancur, lebur, bahkan kitanya juga udah mati, pahalanya masih terus mengalir. Masya Allah. Atau kita ngebangun sumur di tempat yang tidak ada air, itu kan pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal.
Terus ada lagi orang yang membuat kerusakan, dosanya juga terus berjalan selama kerusakan itu berlanjut. Hati-hati dengan sosial media, yang paling gampang itu sosial media. Ketika kita posting, pastikan sudah bisa menjawab pertanyaan. Apakah kelak postingan kita itu akan menjadi dosa jariah atau pahala jariah? Yang ngeli itu dosa jariah ya, gitu kan. Ya, jangan-jangan kita udah meninggal, kalau udah meninggal itu jarang ya ada yang diberikan petunjuk sama Allah dia mau meninggal. Tapi saya kenal dengan beberapa orang yang dia mau meninggal tapi tahu kayak mau meninggalnya kapan gitu. Uh, Ya udah tahu lah gitu. Makanya dia tuh kayak udah langsung dia 40 hari sebelum meninggal itu yang dilakukan adalah dia keliling roadshow untuk minta maaf ke orang-orang yang dikenal. Bahkan rumah-rumahnya yang jauh gitu sampai keluar kota juga. Terus dia kayak menyelesaikan utang-utangnya, terus ngapus ngapus sosial media yang nggak penting gitu kayak gitu gitu. Kalau kita nggak tahu Allah kita bisa nggak? Nah itu jejak digital yang buruk itu akan menjadi asarihim, dosa yang terus berlanjut, dosa jariah. Terus yang terakhir ini semua tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya, ayat 12 ini banyak ditafsirkan sebagai kebangkitan pada hari kiamat nanti. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah akan membangkitkan orang mati. Mengapa Allah membangkitkan orang yang telah mati? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami tujuan penciptaan. Ya, tujuan penciptaan apa? Selain wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Di Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya kami mengangkat seorang khalifah di bumi. Yes. Manusia diciptakan Allah dengan tugas menjadi wakil Allah di muka bumi. Ngapain? Untuk membangun dan memelihara dunia ini dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dengan segala potensinya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tersebut. Karena itu, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas tugas dari Allah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah tersebut, seluruh aktivitasnya ini harus ditujukan sebagai ibadah kepada Allah. Ya, tadi Az-Zariyat ayat 56. Jika hidup manusia tidak sesuai dengan tujuan penciptaan, yaitu tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini dengan baik, serta tidak mengarahkan seluruh aktivitasnya hanya sebagai ibadah kepada Allah semata, maka kelak konsekuensinya mereka akan tinggal di neraka. Neraka ini adalah bi'sal masir wa bi'sal masir. Bi'sal masir seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi di samping penafsiran yang umum di atas apa tadi tuh, ya, ayat ini tuh juga ditafsirkan bahwa Allah adalah yang maha menghidupkan hati-hati yang telah mati. Ya, jadi orang-orang yang kayaknya kita ngelihat kayak nih, makanya hati-hati juga nih kalau maido apa sih kayak ngatain orang gitu kan. Ih, ya ampun, dia tuh gini banget, itu nggak mungkin ini, oh dia tuh pezina gitu. Jangan-jangan, apalagi kita sampai gini ya, kalau kita tahu aib seseorang, itulah kenapa hikmahnya, kenapa ketika kita tahu aib seseorang, emang idealnya itu kita simpan aja dalam hati. Karena misalnya kita tahu seseorang itu qadarullah itu pezinah gitu kan. Kita tahu persis gitu kan. Uh, Terus kita boleh nggak sih tahu persis kita kasih tahu ke orang lain? Kalau untuk kemaslahatan umat ya masih boleh ya. Misalkan pada saat kejadian kita tahu istrinya, kita kasih tahu nggak apa. Kenapa? Karena dengan harapan bisa memisahkan pasangan itu. Karena perempuan baik-baik hanya untuk laki-laki baik-baik ya. Nah, insya Allah itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu kejadian yang masa lampau, kita kasih tahu itu nggak boleh. Itu udah aib, udah ditutup sama Allah. Ya, terus
Kita simpan aja dalam hati. Kalau kita ngasih tahu orang lain, takutnya kita mah udah biasa-biasa aja, kita udah lupa orang itu juga yang kita gibahin udah tobat, udah hijrah, udah segala macam. Tapi dosa jariahnya masih berjalan karena gibah itu berlangsung dari satu tempat ke satu tempat. Apa namanya? Berlanjut lah ya, kayak berantai gitu. Nah, hati yang telah buta, hati yang tertutup dengan dinding penghalang di depan dan di belakang itu tidak sulit bagi Allah yang maha pengampun dan maha penyayang untuk menghidupkan kembali hati yang telah mati. Jadi nggak sulit. Makanya pintu tobat itu selalu terbuka sampai apa namanya? Idza balaghatil hulqum, sampai nyawa itu keluar dari kerongkongan. Sampai mau keluar ya, belum pas keluar. Ya. Terus juga ditegaskan di ayat ini bahwa apa yang dilakukan oleh manusia dengan segala potensi yang telah diberikan Allah padanya di dunia ini semua tercatat, ahsoinahu, tercatat dengan rinci, akurat dan aman. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana dalam ayat lain. Kullu nafsin bima kasabat rahina, Al-Mudaththir ayat 3. Setiap perbuatan manusia sekecil apapun akan direkam dan diganjar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini menarik banget ya. Jadi kayak uh, Allah tidak hanya menilai amal-amal yang telah dilakukan manusia saat itu, melainkan juga akan memperhitungkan atar atau bekas perbuatan yang ditinggalkan. Maksudnya, jadi kalau seseorang itu mengajarkan atau memerintahkan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan baik dari orang-orang yang mengikuti anjuran atau perintahnya tanpa mengurangi pahala dari perbuatan baik orang yang melakukannya. Ya, sebaliknya jika seseorang mengajarkan atau memerintahkan perbuatan buruk atau maksiat, maka dia menanggung dosa perbuatan buruk orang-orang yang mengikuti anjuran. Hati-hati soal ini. Hati-hati. Kita tuh hidup ini emang apa ya? Soal mempengaruhi dan dipengaruhi. Pastikan kita mempengaruhi hal-hal yang baik yang kelak akan bisa menjadikan pahala berjariah bagi kita. Walaupun aku kayaknya belum belum baik-baik amat deh untuk berdakwah. Tapi kewajiban di dalam kita tuh ya, kewajiban seorang muslim itu adalah menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Walaupun kita belum baik-baik amat, siapa tahu kita menjadi baik dari wasilah orang-orang yang mendengarkan dakwahan kita terus dia berubah duluan. Itu yang jadi wasilah. Jadi kayak jangan pernah underestimate perbuatan baik. Bunda semua ini ya punya potensi untuk menyampaikan kebaikan walau hanya satu ayat. Bunda-bunda yang punya sosial media, gunakan sosial media itu untuk berdakwah dengan cara kita masing-masing atau berdagang. Ya, karena kalau namanya dagang ya harus dipamerin lah. Kalau nggak dipamerin, siapa yang akan membeli dagangan kita? Gitu. Ya, kurang-kurangilah pamerkan tentang kehidupan kita. Gitu, kurang-kurang. Ya, ya. Atau kalau misalkan kita mau ceritain sesuatu yang insya Allah bisa menjadikan hikmah untuk orang lain, boleh, boleh banget. Gitu. Tujuannya adalah supaya orang lain tidak meniru kesalahan kita. Tapi bukan menceritakan aib ya, tapi lebih ke sesuatu yang inilah, yang bisa menjadi pelajaran, tapi bukan, nggak usah mengumbar aib. Misalnya, kita dulu pernah punya aib, apapun itu, udah lupakan saja, anggap itu sudah merupakan maghfirah dari Allah dengan menutup aib-aib itu. Oke, kita SM. Oke, nanti pertanyaan di belakang ya. Kita ini dulu, apa namanya, bedah tajwid sebentar. Oke, sebentar, saya buka dulu. Oh, udah.
Wah, panjang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama sesungguhnya tunziru kamu hanyalah pemberi peringatan manittaba'a bagi orang-orang yang mau ngikutin adzikra peringatan wa khasya dan takut rahmani itu uh, Allah yang Maha Pengasih bil ghaib yang tidak terlihat. Fabashirhu maka sampaikanlah bisyarah atau kabar gembira bimaghfiratin dengan ampunan wa ajrin karim dan balasan yang mulia. Innama nunnya gunnah ya mimnya 2 harokat tudhiru nun sukun ketemu zal itu adalah ikfa ya manit taba'a dzikra alif lam samsiyah zalnya apa alif lamnya tidak dibaca karena ketemu sama zal. Wa khasyiyar rahmanu ada alif lam samsiyah lagi, alif lam ketemu ra, alif lamnya tidak dibaca. Rahmana mimnya 2 harokat matabi'i bil ghaib. Ini al ghaib alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca ghaib. Itu adalah madlin, ya sifat lin yang diwakafkan. Ya, kebetulan belakangnya itu adalah huruf baju di toko, huruf qalqalah. Jadi ketika disukunkan dia harus dipantun. Fabashshirhu bimaghfiratin tanwin ketemu wa idgham bi ghunah. Wa ajrin karim jimnya itu adalah qalqalah. Tanwin ketemu kaf itu adalah ikhfa. Karim ro-nya itu adalah mad adid disebut. Oke. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Kita ulang-ulang dulu. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Tambah fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bimagh itu ghain ya, ghainnya agak ngorok. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru man
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Ayat 12-nya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu sesungguhnya kami nuhyi menghidupkan al-mauta yang mati wa naktubu dan menuliskan ma qaddamu apa yang telah dilakukan wa atharahum dan jejak mereka wa kulla syai'in dan segala sesuatu ahsaynahu dikumpulkan untuk dihitung fi imamin mubin dalam lauhul mahfuz. Inna nunnya gunnah dan matabi'i al-mauta alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas karena bertemu dengan mim. Taknya matabi'i 2 harokat. Mimnya ma qaddamu. Mim sama dua-duanya ini matabi'i. Wa atharahum alif sama sa-nya sama-sama matabi'i. Syai wa kulla syai'in ahsaynahu. Tanwin ketemu alif itu izhar dibaca jelas. Ahsaynahu nunnya 2 harokat matabi'i. Fi fa-nya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Mad jaiz munfasil dibaca 2 sampai 5 harokat. Imamim mubin tanwin ketemu mim. Ya, idgham bil gunnah. Ya, dilebur tapi ditahan 2 sampai 3 harokat. Mubin ba-nya ini adalah mad alif sukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat ya diwakafkan dibaca 2 sampai 6 harokat. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil mauta. Baik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ونكتب ما قدموا وآثارهم ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan kepada siapa yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Rahman yang tidak kelihatan. Fabashirhu maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan balasan yang mulia. Inna
نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan menuliskan apa yang sudah dikerjakan dan jejak mereka, dan segala sesuatu dikumpulkan dalam Lauhul Mahfuz. Kita cuma 2 ayat hari ini, tapi pembahasannya panjang. Oke, tadi tuh ada pertanyaan sebenarnya. Oke. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa niat kita memang baik? Ya, balik lagi. Hadis arba'in pertama, innamal a'malu binniyat. Dalam Islam itu niat itu pondasi semua amal. Ya, makanya Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia niatkan. Artinya, kalau niat kita benar, amal kecil pun menjadi besar. Tapi kalau niat kita salah, amal besar bisa jadi sia-sia. Terus gimana sih cara mastiin niat kita tuh emang baik? Ada beberapa langkah praktis. Ya, yang pertama, tanyakan pada diri sendiri, untuk siapa aku lakukan ini? Kalau jawabannya supaya dipuji orang, supaya aku dianggap baik, berarti niatnya belum lurus. Kalau jawabannya karena Allah Ta'ala ingin ridhonya, berarti niatnya sudah baik. Yang kedua, luruskan niat sebelum, saat, dan sesudah amal. Kadang-kadang ketika kita belum memulai, sebelumnya itu niatnya udah mulus, tapi di tengah-tengah jalan, wih, gak nyangka ya apa yang aku lakukan ternyata mendapatkan atensi dari orang banyak ya. Aduh, kayaknya aku harus lebih lagi nih. Ya, aku ngakuin apa ya? Gitu. Nah, itu jadi niatnya sudah berubah. Makanya, sebelumnya itu bilang, ya Allah, aku lakukan ini untukmu. Pada saat udah melakukan, mungkin udah agak kelihatan ya, apa yang dilakukan itu ternyata it works. Kita lihat, kalau muncul rasa ingin dipuji, segera istighfar. Sesudah, jangan berharap ucapan terima kasih, tapi berharap pahala dari Allah. Inilah kenapa kita kalau melakukan kebaikan, anggaplah kita kentut. Kenapa kok kentut sih? Karena kalau kita kentut itu kita nggak mau, kalau perlu nggak perlu ada orang yang tahu kita lagi kentut. Yang tahu cukup orang-orang terdekat saja. Gitu. Ya, itu sama dengan kebaikan. Ketika kita menolong orang, tapi kita niatnya supaya dia membalas kebaikan yang sama dengan kita, atau at least ada rasa berterima kasihnya, maka ketika dia tidak mengucapkan terima kasih dan langsung habis manis sepah dibuang, kita ngerasa gitu ya, lo gila minta tolong sama gue, giliran ini sama orang lain. Gitu. Itu berarti belum lurusnya. Nah, ingat, kalau kita melakukan kebaikan, ingat janji Allah, al jazaul ihsani illal ihsan. Kalau kita tidak dibalas kebaikan sama orang yang kita baikin, kita akan dibalas berkali-kali lipat sama Allah lewat wasilah orang-orang di sekitar kita. Serius, beneran banget. Jadi apa ya? Tanyakan niat, luruskan niat. Terus 3, ukur dengan manfaatnya. Maksudnya apa? Amal yang diniatkan baik biasanya memberikan manfaat. At least menenangkan hati. Plus membawa kebaikan untuk diri dan orang lain. Itu yang niatnya baik. Kalau ternyata merugikan atau menjerumuskan ke dosa, berarti niatnya harus diperiksa ulang. Ya, ini aku udah bener belum sih nolong dia? Misalkan ya, kita kan, aku mau nolong orang ini nih, dia kemarin minjem uang gitu kan, dia minjem uang, aku mau nolong dia gitu. Insya Allah karena Allah Ta'ala gitu kan. Tapi dia sebenarnya tahu bukannya dia ini apa ya,
dia suka mabuk ya gitu. Kita tahu dia suka dia dia pemabuk gitu kan. Terus kita tetap minjemin. Ya ternyata kan jadinya apa ya? Ternyata dipakai untuk mabuk. Kita juga ya udah. Jadi lihat niat karena Allah Ta'ala itu selalu jawabannya gini, kira-kira aku kalau nolong dia, Allah ridho nggak ya? Kira-kira Allah, kalau aku melakukan ini, Allah ridho nggak ya? Gitu. Yang keempat, sembunyikan amal bila mungkin. Amal yang tersembunyi lebih aman dari ria atau pamer. Contohnya kayak sedekah diam-diam, doa di tengah malam, sholat tahajud. Balik lagi ya, ada lagi ada hadisnya kok bahwa sedekah diam-diam dan tidak diam-diam itu insya Allah sama-sama berpahala. Kadang-kadang kayak saya itu terinspirasi sama sedekahnya orang betul kadang-kadang. Masya Allah, kok dia bisa ya kayak gitu ya. Saya tuh sering ngeliat kayak orang tuh pakaiannya biasa aja, eh kayaknya hidupnya juga sederhana aja, tapi sedekahnya tuh gila-gilaan. Dan dia tuh kayak, wow, kok bisa ya gitu kayak itu akhirnya jadi menginspirasi. Balik lagi ke niat. Ada yang memang niatnya adalah untuk mencontohkan supaya orang lain bisa semangat untuk bersedekah. Yang kelima, perbanyak doa minta keikhlasan. Doanya gimana? Ya Allah, ya doa itu nggak mesti bahasa Arab loh ya, bahasa Indonesia pun, bahasa Inggris mau bahasa apapun nggak apa-apa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Maksudnya mempersekutukan ini bukan ujuk-ujuk kita menyembah berhala ya, tapi kita melakukan kebaikan, tapi diniatkan bukan karena Allah Ta'ala itu berarti mempersekutukan. Ya. Al-Kahfi ayat 110. Coba. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya nama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita melakukan kebaikan niatnya bukan karena Allah Ta'ala itu udah kayak mempersekutukan selain Allah. Ya, jadi niatnya bukan karena Allah. Ini kesimpulan sederhananya untuk orang awam ya, cara memastikan niat baik adalah dengan selalu bertanya. Kalau orang lain tidak tahu apa yang aku lakukan, apakah aku masih mau melakukan? Kalau jawabannya iya tetap mau, berarti itu murni karena Allah Ta'ala. Oke? Bisa dipahami, Bun? Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, ada 87 orang. Ada pertanyaan lagi nggak, Bunda-Bunda Solihah? Oke, terima kasih kembali. Jazakallah khair. Semoga istiqomah. Oke, baiklah. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ini yang tidak muncul di kamera. Apakah sedang sambil tidur? Oke, oke, baiklah. Nggak tidur, Bu. Aman, Bu Ustadz. Ya. Oke, Lagi di mobil, Bu. di mobil. Bazar. Masya Allah, sambil mau jalan-jalan ya. Lagi gitu. Sedang antri terapi, Bu aja. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Lagi terapi apa ini? Oke. Sehat ya. Siap. Oke, Alhamdulillah, Barakallah. Oke, kayaknya Barakallah, Ustazah. kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah. Subhanallah.